Iya kan orang nggak tahu lah, biarin aja. Tapi banyak loh yang kayak gini. Ya orang nggak tahu, dia pikir bahwa kalau kita tuh menari-nari gitu di atas penderitaan orang. Penderitaan yang mana gitu? Penderitaan apa? Ya. Bunda, yang mana yang lebih berat sebenarnya Bunda? Bercerainya pada masa itu ya Bunda ya? Atau sebenarnya sudah mendapatkan hak asuh anak tapi nggak bisa bertemu dengan anak-anak? Ya berat semua. Karena memang pada saat itu kan kayak di awalnya itu kan kayak Tuhan mengenolkan aku. Bayangin punya grup bubar. Padahal grup lagi menyala-menyalanya nih ya kan, di waktu itu di era itu kan lagi meledak-meledaknya iklan banyak ya kan, kita udah kayak grup 2 yang paling sukses hari itu gitu kan. Terus kemudian suami harus hilang ya kan. Habis itu berikutnya aku juga harus keluar dari rumah ya kan. Nggak ada harta ya kan. Kemudian anak juga nggak ada gitu kan. Jadi kayak dinolin. Kemelekatan yang aku dilatih sama Tuhan hari itu, melepaskan kemelekatan apa yang kita miliki. Tapi bisa ini, makanya ini pertanyaanku yang paling penting sih di episode ini. Bagaimana caranya comeback Bunda? Bahkan ketika Bunda nol, ya nol, benar-benar nggak ada duit juga Bunda? Kalau nggak ada duit sih nggak mungkin ya. Kalau misalnya ada duit pasti nggak ada. Ada harta pada waktu itu? Yang maksudnya aku cuma bawa kalau nggak salah 2 mobil. Terus yang mobil satu hilang, dicolong, ya nggak usah dibahas. Udah hilang, dicolong, habis itu tinggal 1 mobil. Itu yang aku bawa sama peralatan studio. Tinggalnya? Tinggalnya aku ngontrak rumah. Oh, oke. Ngontrak. Jadi pada saat Jadi Bunda Maya pernah ngontrak ya? Pernah. Jadi benar-benar kayak yang waktu itu karena mungkin barang-barangku lagi disingkir-singkirin. Terus aku panik kan. Aku ngeliat TV kok di barang-barangku dibuang-buang nih ya kan. Akhirnya aku cuma perintahkan ke sepupu aku, tolong pindahin 1 alat studio gue, satu alat studio gue pindahin. Cari rumah kapan aja, di mana aja, pokoknya gue harus pindahin nih alat. Karena apa? Gue dengan model alat-alat studio ini gue yakin gue bisa hidup. Oh, oke. Gak penting baju, gak penting sepatu, yang penting gue bawa mobil sama bawa alat studio. Udah, itu aja. Oke. Tapi karena Bunda bisa comeback. Itu karena anak-anak bisa balik. Oh ya, itu karena percaya bahwa dalam proses akhirnya tadi yang gue bilang berat itu kan bingung mau lari kemana ya kan. Pasti yang pertama gue marah sama Tuhan dulu kan. Why? Kata why me ya Allah gitu kan. Kata Allah why not gitu kan. Oh ya udah baiklah. Gitu kan ya. Pada akhirnya aku untungnya banyak teman-teman yang mengajak aku kembali kepada Tuhan. Oh, okay. Walaupun pada prosesnya tadinya nggak mau nyari Tuhan, tapi memang itu ya, memang Tuhan tuh sayang sama manusia ya. Pada saat kita tidak mencari Tuhan, kita dihajar sama Tuhan untuk kembali kepadanya gitu kan. Nah memang proses itu aku terima dengan yang pada saat itu yang belum paham, memang aku marah gitu loh. Kenapa ya kok semua maksudnya diambil-ambilin nama Tuhan gitu kan. Tapi pada akhirnya aku kembali mencari Tuhan, terus pelan-pelan kayak dibangkitin gitu loh. Dengan walaupun berat ya, nggak gampang sih prosesnya itu, apalagi waktu aku pernah tanya ke Al-Quran gitu. Aku cuma nanya gini, ya Allah, berapa lama aku hendak engkau uji? Muncullah cerita Nabi Musa itu kerja sama Syekh Madian mertuanya. Itu 8 tahun sempurna 10 tahun. Gue cuma gini, buset lama amat nih 8 tahun 10 tahun. Ini kayak divonis lu masuk penjara 8 tahun 10 tahun jedor gitu kan. Waduh lama banget 8 tahun 10 tahun gitu kan. Cuman di situ aku paham bahwa ya udahlah, apapun yang terjadi aku akan sabar menjalani proses 8 tahun 10 tahun ini. Untungnya udah dikasih clue-clue sama Tuhan. Jadi misalnya aku tanya, ini aku mesti gimana ya Allah? Paling cuman bersabarlah. Para waliku tidak ada yang bersedih hati. Gitulah. Jadi aku selalu dikuat-kuatkan dengan ayat-ayatnya gitu. Sampai gue ikut misalnya, gue tuh saking mencari Tuhan ya. Kayak semua kitab gue pelajarin gitu loh. Nggak semua kitab sih. Kitab-kitab yang menurut Al-Quran tuh inti. Kayak misalnya kitab Injil, kitab Al-Quran, kitab Taurat. Itu gue pelajarin semua. Saking gue mencari Tuhan nih. Justru dari masalah itu mendekatkan Bunda ke Tuhan ya jadinya. Kitab-kitab belajar nih gitu kan. Pokoknya satu gue buang-buang waktunya gue kerja. Dengan alat studio yang tadi gue bawa nih. Gue kerja. Tapi gue dapet duit dari situ. Ya kan dari musik gitu kan ibaratnya. Gue bisa bikin lagi Duo Maya, meledak lagi, platinum lagi ya kan. Misalnya Ratu, gue dapet platinum. Ratu yang pertama era Pingkan dapet platinum. Ratu yang kedua era Mulan dapet platinum juga. Duo Maya yang kemudian nama Maicha platinum lagi. Gue bikin Pasto platinum lagi. Jadi
alhamdulillah tuh kayak di alat studio gue ini yang gue yakin bahwa dengan gue mempertahankan alat studio gue pindahin nih, gue akan yakin gue dapat duit lagi. Nah alhamdulillah gue hidup, bisa bangkit kembali. Nah setelah selain gue bermain musik, fokus di studio, gue juga mencari Tuhan, belajar, ikut masuk kelas penginjilan, ikut masuk kelas Al-Quran. Ini masuk kelas penginjilan juga? Bukan kelas, kayak ada bukan penginjilan, sorry, kayak orang kelas Bible. Oh. Ikut belajarin, ya kan, saking gue pengen mencari Tuhan nih, lewat jalur mana aja nih gitu loh. Itu gue sampai alamin itu. Jadi gue baca kitab-kitab ya kan, gue pengen tahu nih, Tuhan gue pengen ketemu. Cuma gitu aja. Sampai akhirnya terjawab gitu kan. Oh ya udah paham maksudnya Tuhan, udah mulai tenang tuh. Dan gue udah bangkit karena setiap gue galau itu gue selalu buka kitab. Dan selalu dipandu di situ. Kamu mesti ngapain? Jadi kayak kita sendirian di bumi tapi kita dipandu dengan kitabnya gitu loh. Jadi akhirnya kita nggak nyasar gitu. Gitu.